Bab 2511. Kata-kata itu telah membuka kedok ejekan di dalam diri mereka. Rudy selalu menjadi orang yang sombong. Dilihat seperti itu membuatnya terasa seperti sebuah batu besar menekan jantungnya. Namun, dia tidak bisa mengatakan apa-apa sama sekali. Itu karena orang lain itu benar. Di mata seorang ahli alam pemadatan pegas, kekuatan mereka tidak penting. Mereka adalah orang-orang yang hanya bisa dibunuh dengan sejumput. Namun, dia tidak berharap Malcolm menghina mereka dengan cara yang menyenangkan. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Jack saat ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Mereka berdua mungkin ikan kecil, tapi Jack adalah ahli sejati. Bahkan binatang buas yang memperkuat pegas bukanlah apa-apa bagi Jack, apalagi keduanya. Memikirkan itu, dia ingin pamer dengan Jack, tapi Jack meraih lengannya. Jack memelototi Rudy dengan penuh kebencian. Rudy benar-benar sangat bodoh. Jack berbisik ke telinga Rudy, diam sekarang. Rudy sangat ketakutan sehingga dia bergidik melihat tatapan Jack. Dia tidak berani berbicara lagi. Grayson akhirnya diperingatkan juga. Sebelumnya, dia sama emosionalnya, ingin memberitahu yang lain bahwa Jack sangat kuat. Hansel melirik Jack. Dia tenang dari keadaan emosionalnya. Dia tiba-tiba tertawa dingin, "Kamu datang untuk membunuhku. Jadi kamu berencana membunuh teman-temanku di sini." Malcolm mengerutkan kening, merasa seperti Hansel sepertinya memiliki arti di balik kata-kata itu. Dia tidak bisa tidak melihat Jack dan yang lainnya, tetapi dia tidak bisa melihat apa-apa. Beberapa dari mereka sangat biasa-biasa saja. Hanya satu dari kekuatan mereka yang tidak bisa terlihat, tetapi jelas bahwa orang itu sudah terluka secara internal. Selanjutnya, Jack berdiri bersama Rudy dan Grayson, jadi dia seharusnya hanya berada di tahap awal level bawaan juga. Jika itu masalahnya, mereka seharusnya tidak menjadi ancaman. Apakah menurutmu kita menjalankan badan amal yang tidak membunuh orang tak bersalah? Malcolm mengejek. Tidak banyak pejuang yang menunjukkan belas kasihan. Untuk mencapai tujuan mereka, membunuh beberapa orang bukanlah sesuatu yang mereka pikirkan. Hansel menarik napas dalam-dalam sambil mencengkeram pedangnya erat-erat. Kalau begitu ayo. Saat dia mengatakan itu, Hansel mengangkat kepalanya, sedikit seolah-olah dia sudah siap untuk mati. Namun, memikirkannya, ada yang aneh dengan tindakan Hansel. Jack mengerutkan kening. Dia tahu rencana Hansel. Dengan dia berdiri di sisi Hansel, Hansel memang memiliki kartu truf. Malcolm merasa bahwa tindakan Hansel aneh, tetapi dia tidak tahu apa yang aneh tentang mereka. Dia menghela nafas ketika dia menatap Jordan. Karena Hansel sangat ingin mati, kita harus memenuhi keinginannya sebagai juniornya. Setelah mengatakan itu, Malcolm mengeluarkan pedang hijaunya sendiri. Pedang itu memiliki rune yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Ketika dia mencengkeram pedang dengan erat, angin sepoi-sepoi mulai berputar di sekelilingnya. Jelas bahwa Malcolm adalah petarung yang berorientasi pada angin. Jack mengerutkan kening, berbalik untuk menatap Hansel. Meskipun mereka berdua tidak mengatakan apa-apa, mereka segera mengerti apa yang dipikirkan satu sama lain setelah percakapan singkat itu. Bab 2512. Pada saat itu, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Jack mengeluarkan pedang abu-abu dari biji mustard sebelum dia meluncurkan dirinya tepat di Malcolm. Tubuh Hansel terpelintir, menghadap Jordan dengan semua lukanya. Malcolm melihat Jack menyerangnya, dan mau tidak mau mengerutkan kening. Dia masih tidak bisa melihat seberapa kuat Jack, tetapi mereka berdua dengan jelas mendelegasikan tugas mereka. Jack akan melawannya sementara Hansel melawan Jordan. Mudah untuk melihat dari itu, bahwa Jack lebih kuat dari Jordan. Dengan pemikiran itu, Malcolm mau tidak mau menjadi gugup. Namun, tidak ada waktu baginya untuk memikirkan apapun saat itu. Pedang Malcolm berkilauan saat dia menghilang di tempat. Itu adalah keuntungan yang dimiliki pejuang berorientasi angin. Jack sudah siap saat dia tahu bahwa Malcolm adalah seorang praktisi angin. Saat Malcolm menghilang, dia mengubah ruang. Detik berikutnya, embusan angin menyerangnya. Malcolm awalnya berjarak 50 meter dari Jack. Dalam sekejap mata, Malcolm berada tepat di depan Jack. Pada saat itu, Rudy dan Grayson tercengang di sebelah Jack. Mereka berdua belum pernah melihat ahli alam yang memperkuat pegas bertarung sebelumnya, mereka juga belum pernah melihat petarung yang begitu cepat. Hanya butuh beberapa saat bagi senjata untuk saling berbenturan. Jika mereka berada di posisi Jack, mereka pasti sudah ketakutan.
Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, apalagi membalas. Bibir Malcolm melengkung saat dia tersenyum senang. Pedang di tangannya mengirimkan tebasan demi tebasan, mengarah tepat ke dahi Jack. Mati! Malcolm berteriak marah. Meskipun dia masih tidak tahu apa kekuatan Jack, dia masih sangat percaya diri dengan kecepatannya. Mereka yang tidak memahaminya akan sering jatuh setelah dia melancarkan serangannya dan menutup jarak dengan cepat. Bahkan jika mereka bisa menghindari serangan frontalnya, mustahil untuk menghindari semuanya. Mereka akan dirusak oleh gelombang kejut, itulah yang dia inginkan. Ketika Malcolm menebas lagi, dia menatap Jack. Dia ingin menyaksikan tebasannya menembus dirinya. Namun, bahkan sebelum dia bisa bahagia, bayangan Jack menghilang dari tempatnya. Sebuah bayangan, Malcolm berkata dengan curiga, sebagai murid kedua dari 7 Paviliun Absolut, dia tidak hanya kuat. Dia juga penuh dengan pengalaman tempur. Saat dia menemukan bahwa Jack telah menghilang, dia segera bereaksi, menggeser posisinya. Yang terjadi selanjutnya adalah ledakan. Ada garis miring berwarna hitam yang muncul di tempat dia menghilang. Dia berbalik untuk melihat Jack, yang entah bagaimana muncul 4 meter di belakangnya. Malcolm mengerutkan kening saat dia berteriak kaget, "Kamu tahu cara menggunakan hukum luar angkasa." Tempat seperti klan kelas 3 secara alami tidak akan memahami hukum ruang sama sekali. Namun, Malcolm berasal dari klan kelas 5, dan pengguna atribut angin pada saat itu. Dia secara alami tahu tentang hukum ruang. Hukum ruang selalu menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dipahami. Selama bertahun-tahun, dia hanya melihat beberapa senior yang mencoba memahami hukum ruang angkasa. Bahkan kemudian, mereka hanya berhasil memahami sebagian kecil. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang begitu mudah menggunakannya. Bab 2513. Jack mengangkat alis. Dia tidak terlalu terkejut bahwa Malcolm menyadari bahwa dia menggunakan hukum ruang begitu cepat. Lagi pula, mereka berada di Provinsi Tengah, bukan tempat terpencil seperti negara bagian Cerci Barat. Dia menghela nafas, tiba-tiba memiliki rencana yang berbeda. Malcolm tidak tampak seperti orang yang sangat baik, tetapi dia masih dari klan kelas 5. Dia adalah murid pilihan yang sangat baik, hanya peringkat di belakang Hansel. Dia telah berkomplot melawan Hansel mungkin karena dia ingin mengambil tempat Hansel. Dia memiliki ambisi dan keterampilan, dia jelas merupakan batu asahan yang bagus. Sejak dia menerobos ke alam pemadatan musim semi, dia hanya melalui satu pertempuran. Memikirkan hal itu, dia tertawa dingin. Dia memegang pedang abu-abu di tangannya dengan erat. Malcolm merasa ekspresi Jack agak aneh. Jack tampak seperti kucing yang sedang bermain-main dengan tikus. Saat dia merasa bingung, Jack melompat ke depan lagi, menuju ke arahnya. Pedang abu-abu di tangan Jack mengirimkan beberapa serangan. Malcolm tidak berani meremehkan lawannya. Pedang hijau di tangannya mulai menari-nari. Dengan suara beberapa ledakan, serangan pedang hijau dan pedang abu-abu berbenturan dengan keras. Dua gelombang energi bentrok, tapi Malcolm hanya bisa merasakan sakit. Pedang di tangan kanannya mulai bergetar. Pada saat itu, dia yakin bahwa Jack seperti dia, seorang petarung alam yang memperkuat Pegas juga. Jack benar-benar sulit ditangani. Tidak heran Hansel terlihat begitu percaya diri bahkan jika dia mengeluarkan ekspresi yang sangat menyakitkan dan dikhianati. Dia benar-benar memiliki kartu truf. Siapa kamu? Dari klan mana kamu berasal? Mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya, dan bagaimana kamu berakhir dengan Hansel? Apa manfaat yang dia berikan padamu? Malcolm bertanya dengan keras. Sebagai murid terpilih dari Seven Absolutes Pavilion, dia memiliki sedikit ketenaran baik di dalam maupun di luar klannya. Dia pada dasarnya telah bertemu dengan sebagian besar orang yang berdiri sejajar dengannya. Orang di depannya tidak dikenal. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu pria itu, dan dia dipanggil Jack oleh teman-temannya. Malcolm yakin bahwa ini pertama kalinya dia mendengar nama seperti itu. Itu membuktikan bahwa Jack mungkin bukan murid terpilih dari klan tetangga manapun. Dia bisa berasal dari wilayah dalam, tetapi berdasarkan apa yang diketahui Malcolm, bagian dalam. Murid wilayah ini sama sekali tidak ada di sini saat ini. Orang-orang yang hanya memiliki sedikit keterampilan itu semuanya sangat arogan. Tidak mungkin mereka tahu dan membantu Hansel di sini. Jack tahu dia akan menanyakan pertanyaan itu. Jack tersenyum dingin dan berkata, jika kamu ingin membunuhku, maka tentu saja aku ingin membunuhmu kembali.
Ini masuk akal, jadi mengapa kamu mengajukan pertanyaan? Wajah Malcolm menjadi gelap. Baru saat itulah dia ingat bahwa dia telah mengatakan akan membunuh semua orang di sana, mengatakan bahwa dia tidak berbelas kasih. Dia tidak tahu bahwa Jack begitu terampil saat itu. Jika dia tahu bahwa Jack sudah berada di alam pemadatan musim semi, dia tidak akan bergerak dengan mudah. Malcolm menyempitkan tangannya dan berkata, mereka yang memiliki keterampilan secara alami diperlakukan secara berbeda. Ini adalah dunia di mana yang terkuat mengalahkan yang lemah. Jika Anda telah menunjukkan keahlian Anda sebelumnya, saya tidak akan bergerak melawan Anda. Jack tersenyum dingin, dia harus mengatakan bahwa itu masuk akal. Namun, Jack sama sekali bukan seseorang yang akan membiarkan segalanya berjalan hanya dengan beberapa kata. Situasinya sudah seperti itu. Dia sama sekali tidak akan membantu Malcolm mendapatkan Hansel. Dari percakapan mereka sebelumnya, dia tahu bahwa Malcolm adalah orang yang sangat kejam. Hansel berada di negara bagian karena plot oleh Malcolm dan Jordan. Jack sama sekali tidak akan bekerja sama dengan orang seperti itu. Bab 2514. Hansel, bisakah kamu percaya bahwa kamu benar-benar akan kalah dariku hari ini? Jordan berkata dengan keras. Jack berbalik untuk melihat dan melihat bahwa Jordan berada dalam pertarungan yang sangat dekat dengan Hansel. Pada saat itu, Hansel mungkin masih bisa melawan, tapi dia sudah mulai dirugikan. Luka-lukanya mulai membebaninya. Tidak butuh waktu lama bagi Jordan untuk mengalahkan Hansel. Jaka menarik napas dalam-dalam. Jika Hansel kalah total dan mati di tangan Jordan, maka dia harus bertarung melawan dua orang sendirian. Dia tidak ingin dirinya berada dalam situasi yang sulit, dia juga tidak ingin Hansel mati begitu saja. Dengan pemikiran itu, dia tiba-tiba berbalik saat dia mulai membentuk segel di tangannya. 60 pedang jiwa melayang di udara. Dengan tepukan, semua pedang jiwa langsung menyatu menjadi satu, berubah menjadi pedang besar. Pedang jiwa besar segera bergabung dengan pedang abu-abu di tangan Jack. Setelah menyerap begitu banyak energi, pedang abu-abu itu mulai bersinar terang saat bersenandung. Pada saat itu, Jack sudah dalam mode Maswin. Dia menggunakan Destroying the Void, yang merupakan teknik dewa tertinggi yang telah dia latih ke tahap kedua. Ketika Malcolm memandang Jack, dia tahu bahwa Jack sudah mengeluarkan kekuatan penuhnya. Malcolm menarik napas dalam-dalam, tidak lagi ingin memperpanjang masalah. Dia meraih pedangnya dengan kedua tangannya, dan lampu hijau berubah menjadi angin puting beliung yang melingkari pedangnya. Malcolm meraung saat dia melompat ke depan, berubah menjadi angin tak berbentuk saat dia menyerang langsung ke arah Jack. Pada saat itu, dia adalah benar-benar dikelilingi oleh lampu hijau. Saat kecepatan terus meningkat, dia berubah menjadi sinar cahaya. Dia menyerang Jack dengan kecepatan yang tidak terlihat, angin pembunuh. Jack tidak dapat menentukan tingkat teknik apa itu, tetapi dia merasa bahwa tidak mungkin teknik itu berada di atas teknik peringkat dunia menengah. Jack tertawa dingin, tidak menghindarinya saat dia menebas Destroying the Void tepat di Killing Wind. Pedang abu-abu itu bertabrakan dengan lampu hijau. Dengan mereka berdua di tengah, gelombang kejut demi gelombang kejut ditembakkan. Angin kencang berputar di mana-mana. Rudy dan Grayson sudah menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi sejak pertempuran dimulai. Namun, saat skill itu bentrok, angin yang ditimbulkannya membuat mereka berdua terbang ke udara. Ada pepohonan di sekitar mereka. Keduanya terbang beberapa meter sebelum menabrak pohon. Mereka jatuh dari pohon dalam keadaan menyedihkan. Pakaian mereka semua robek oleh cabang-cabang. Ketika mereka jatuh ke lantai, mereka bahkan menancapkan wajah mereka di daun busuk. Rudy berjuang saat dia duduk dari tanah. Setelah mengeluarkan daun dari mulutnya, dia mulai batuk dengan keras. Dia tidak hanya dalam keadaan menyedihkan pada saat itu, dia juga dipenuhi dengan keterkejutan. Hanya dari gelombang kejut saja, dia telah dikirim terbang ke udara. Jika pohon itu tidak ada di sana, dia tidak tahu seberapa jauh dia akan terbang. Grayson ditanam di lantai tidak jauh darinya. Dia dalam keadaan menyedihkan. Ketika mereka berdua melihat ke atas, mereka melihat Jack masih berdiri di sana dengan pedang di tangan. Angin sudah berhenti saat itu. Selain rambutnya yang acak-acakan, sepertinya tidak ada yang salah dengan Jack. Seolah-olah dia tidak berada di pusat gelombang kejut itu. Bab 2515. Malcolm sudah menghilang. Ketika Rudy melihat bahwa Malcolm telah menghilang, dia tiba-tiba duduk. Di mana dia? Di mana Malcolm?
Tangisannya yang keras tidak hanya didengar oleh Grayson di sebelahnya tetapi juga oleh Jordan dan Hansel yang masih bertarung. Keduanya tampak berhenti berkelahi pada saat yang bersamaan. Mereka berdua menoleh ke arah Jack. Hanya Jack yang berdiri terpaku di tempat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, Malcolm sudah pergi. Jordan panik, "Malcolm, di mana kamu?" Dia tidak mendapat tanggapan. Selain suara burung dan serangga di sekitar mereka, tidak ada suara lain. Setelah waktu yang lama, semak-semak yang tidak terlalu jauh di depan Jack mulai berdesir. Jordan mengerutkan kening. Dia tidak lagi peduli tentang Hansel pada saat itu ketika dia bergegas ke tempat gemerisik itu. Dia mengeluarkan sesuatu untuk mengungkapkan Malcolm, yang berdarah di mana-mana. Tidak heran Malcolm menghilang lebih awal. Setelah jatuh ke tanah, daun-daun di sekitarnya semuanya telah dikirim terbang. Begitu daunnya jatuh lagi, Malcolm dikuburkan olehnya. Napas Malcolm sangat dangkal pada saat itu. Ada banyak darah di tubuhnya. Dia tampak dalam kondisi yang sangat buruk. Jordan membantu Malcolm berdiri, dan Malcolm memuntahkan darah sebelum dia menatap Jack. Saat ini, dia telah kehilangan semua arogansi sebelumnya saat dia melihat ke arah Jack. Yang tersisa hanyalah kejutan. Kekuatan dari serangan Jack sebelumnya jauh lebih kuat dari miliknya. Ketika dia bertarung melawan Jack sebelumnya, jelas bahwa Jack telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, dia tidak akan tetap berdiri. "Siapa kamu? Bagaimana kamu begitu kuat? Kamu pasti tidak berada pada tahap awal dari alam pemadatan musim semi." Jika Jack berada di tahap awal, dia tidak akan kalah begitu parah. Dia telah dipukuli habis-habisan. Angin pembunuhnya adalah teknik bumi tingkat menengah. Bahkan jika dia belum menguasainya, dia masih berada di tahap pertama. Dengan keterampilan itu, dia dengan kuat berada di posisi kedua di antara para murid di klannya. Namun, keterampilan yang sangat dia banggakan telah dikalahkan oleh Jack. Pada saat itu, Malcolm merasakan gelombang demi gelombang rasa sakit jauh di dalam jiwanya. Itu seperti 10.000 semut yang terus-menerus menggerogoti jiwanya. Mata Jordan benar-benar tertuju pada Jack pada saat itu. Dalam beberapa tahun terakhir, dia benar-benar dikejutkan oleh Hansel. Jika dia bisa mengalahkan Hansel lebih awal, itu akan sangat menguatkan pendiriannya. Itulah mengapa dia sama sekali tidak memperhatikan pertempuran lainnya. Saat dia merasa ada sesuatu yang salah, Malcolm sudah terluka parah oleh Jack. Untuk bisa mengalahkan Malcolm secara menyeluruh hanya dalam beberapa gerakan adalah sesuatu yang bahkan Hansel tidak bisa lakukan di puncaknya. Jelas betapa kuatnya pria di depannya itu. Mulut Grayson terbuka lebar dan dia berkomentar, "Ya Tuhan. Jack terlalu kuat." Malcolm adalah ahli ranah pegas yang memperkuat yang berada pada kondisi puncaknya, tapi dia masih tidak bisa mengalahkan Jack. Dia terlalu kuat. Ini adalah orang terkuat yang pernah kulihat di generasiku. Bahkan murid tertua Pavilion Rosevins tidak akan bisa mengalahkan Jack. Kenapa seseorang sekuat dia menaruh perhatiannya pada alkimia? Semua orang tahu bahwa mereka yang mempelajari alkimia biasanya adalah mereka yang tidak memiliki bakat bertarung. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak kristal roh yang bisa didapat, menjadi kuat jauh lebih baik. Hansel menusukkan pedangnya ke tanah, menggunakannya untuk menopang dirinya agar tetap berdiri dan berkata, "Terima kasih, Jack." Hansel tidak takut sama sekali sebelumnya. Dengan Jack di sekitar, dia tidak percaya dia akan gagal. Bab 2516. "Kamu siapa?" teriak Malcolm, sudah terluka parah oleh tangan Jack. Rasa sakit yang datang dari jiwanya membuatnya berada di ambang kehancuran. Meskipun luka-lukanya, bagaimanapun, pertanyaan membara yang menghantuinya tidak bisa lagi ditahan, dan dia berteriak pada Jack untuk mendapatkan jawabannya. Jack berbalik untuk melihat Malcolm. Pada saat itu, Malcolm sudah tergantung di utas terakhirnya, dan kapan saja, dia bisa menutup matanya dan meninggal. "Dan apa yang akan terjadi setelah kamu tahu siapa aku? Apakah hasilnya akan berubah?" Nada bicara Jack ringan seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat sederhana. Tubuh Malcolm menjadi tegang saat matanya yang merah melebar. "Jangan terlalu gusar, Malcolm," mendesis Yordania. Malcolm sudah diambang kematian. Jika dia meninggal, segalanya akan terlihat sangat suram bagi Jordan. Konsekuensinya tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Bahkan Malcolm belum bisa mengalahkan pria itu, apalagi Jordan, yang bahkan belum memasuki ranah pemadatan musim semi. Sayangnya,
Malcolm benar-benar mengabaikan kata-kata Jordan saat dia menatap Jack dengan sikap gila. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, bahkan saat aku menjadi hantu. Sumpah Malcolm, darah menyembur keluar dari mulutnya seperti yang dilakukannya. Hansel mengerutkan kening, merasa bertentangan dengan Malcolm. Malcolm pernah menjadi tangan kanannya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Malcolm akan berkomplot melawannya, memaksanya menghadapi kesulitannya saat ini. Dia agak mengasihani Malcolm dalam kesedihannya. Negara, tapi perasaan itu dengan cepat dibuang. Dia akan menjadi orang yang akan mengalami nasib buruk jika Jack tidak ada. Malcolm sama sekali tidak. Kamu harus bertahan, Malcolm. Kami akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Jika kamu mati, apa yang akan terjadi padaku? Jordan dengan cemas mencengkeram tangan Malcolm pada saat itu. Malcolm terlalu emosional. Kondisinya semakin memburuk, tangannya gemetar karena air mata yang mendera hatinya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi tanpa cedera, tandai kata-kataku. Aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku mati, aku akan mengutukmu. Teriak Malcolm dengan kekuatan terakhir yang tersisa. Setelah kata-kata terakhirnya, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi tegak. Dadanya berhenti naik turun, dan Jordan menjadi gila setelah melihat itu. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengguncang Malcolm, mencoba menghidupkan kembali Malcolm dari kematian. Sayangnya, jiwa Malcolm telah dihancurkan oleh Jack. Itu tidak bisa lagi mengembun lagi. Malcolm telah menghembuskan nafas terakhirnya. Pada saat itu, Jordan tidak lagi sombong seperti sebelumnya, seluruh tubuhnya gemetar setelahnya. Rudy mundur beberapa langkah, bahkan tidak berani menatap Jack. Dia menyesal menantang Jack dan mengejek Jack tanpa henti sebelumnya. Dia ingat bagaimana dia mencoba untuk menekan dan menindas Jack kembali ketika mereka berada di cabang aliansi. Baru pada saat inilah dia menyadari betapa gila gagasan itu. Bab 2517. Jika Rudy tahu seberapa kuat Jack sejak awal, dia tidak akan pernah berani melakukan aksi itu padanya. Jack telah memasuki alam pemadatan musim semi pada usianya saat ini dan bahkan mengalahkan murid pilihan klan kelas 5. Rudy sama sekali bukan tandingannya. Grayson juga berpikiran sama. Pada saat itu, mereka pada dasarnya berada di kapal yang sama, penuh penyesalan atas apa yang telah mereka lakukan. Ekspresi Jack tidak berubah bahkan saat dia menatap Jordan, yang menangis ke langit, hanya mengangkat pedangnya perlahan. Sinar matahari menyinari pedang, dengan dingin memantul ke wajah Jordan. Dia bisa merasakan niat membunuh Jack, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dia tiba-tiba mendongak untuk menghadap Jack dan memperhatikan bagaimana dia menatapnya tanpa emosi. Jordan memucat ketakutan, bergidik. Dia menelan ludah sambil mendorong tubuh Malcolm. Dia menyesuaikan diri sebelum berlutut di depan Jack. Lepaskan aku hanya mengikutinya. Aku tidak melakukan apa-apa. Hanya saja dia memberiku banyak manfaat, tapi aku paling-paling hanya kaki tangan. Tolong, lepaskan aku. Aku sama sekali tidak memiliki kesempatan bertarung melawanmu dan aku juga tidak ingin membunuhmu. Aku tidak punya banyak dendam terhadap Hansel, aku hanya dibutakan oleh keserakahan. Aku tidak pernah menyangka. Dia menangis saat berbicara, tetapi tidak peduli apa yang dia katakan, ekspresi Jack tetap dingin, membuat Jordan semakin panik. Dia mulai merangkak di tanah, mencoba meraih celana Jack. Namun, Jack tidak memberinya uang kembalian itu. Dengan lambaian pedang Jack, ujungnya mengarah tepat ke tenggorokan Jordan. Jordan tidak lagi berani bergerak, tetapi dia masih menolak untuk melepaskan kesempatan apapun untuk bertahan hidup. Tolong lepaskan aku. Jika kamu mau melepaskanku, aku bisa melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan, dan aku bahkan akan membantu Hansel mengungkapkan kebenaran. Aku akan membuat semua orang yang salah paham Hansel menyadarinya, bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kamilah yang menjebaknya. Pedang Jack menusuk ke tenggorokan Jordan sebelum dia bisa menyelesaikannya, dan secercah harapan terakhir di mata Jordan adalah satu-satunya yang tersisa darinya. Jack tertawa dingin, dia tidak pernah berencana untuk membiarkan orang seperti itu lolos tanpa hukuman. Wajah Hansel sedikit muram. Beberapa kata terakhir Jordan terdengar sangat menjanjikan baginya, tapi sudah terlambat untuk apapun. Tenggorokan Jordan sudah ditikam oleh pedang Jack, secara efektif mengakhiri hidupnya sekali dan untuk selamanya. Dengan bunyi gedebuk, mayat Jordan runtuh menjadi tumpukan daun, tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
Jack kemudian menyarungkan pedangnya dan berbalik untuk melihat Hansel. Ayo pergi, dia berbicara, tidak mengatakan apa-apa lagi. Jack tidak peduli dengan apa yang akan terjadi pada Hansel setelah ini. Jordan meninggalkan tempat itu hidup-hidup, pada kenyataannya, akan menjadi masalah terbesar. Tidak ada yang tahu apakah dia akan melakukan sesuatu untuk mempengaruhi Jack di masa depan. Membunuh Jordan adalah tindakan pencegahan terbaik. Hansel menghela nafas kecil, tidak mengatakan apa-apa. Sisanya mengikuti Jack dengan patuh, menuju keluar dari Gunung Granyon. Tidak ada yang berani meragukan Jack lagi. Tidak peduli apa yang Jack lakukan, mereka akan dengan patuh mengikuti. Sore berikutnya, mereka akhirnya tiba di kota tempat 7 paviliun absolut memerintah. Cabang aliansi alkemis provinsi tengah berada di langit kota. Jack baru saja mengetahui bahwa semua cabang aliansi adalah kapal yang melayang di atas kota. Itu memberi perasaan bahwa aliansi berada di atas semua konflik. Ketika mereka memasuki kota, ekspresi Hansel sedikit kaku. Jack dan yang lainnya menuju ke kapal, jadi sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Bab 2518. Jack tidak membuang waktu sambil memberi hormat pada Hansel. Pergi dan kembali ke klanmu, Hansel. Kami akan menuju ke kapal udara. Rudy melirik Hansel. Apakah kamu tidak ingin kembali? Dalam perjalanan, Jack tidak menanyakan apa yang terjadi pada Hansel dan juga tidak menanyakan bagaimana Malcolm telah berkomplot melawan Hansel. Hansel juga tidak membuka mulutnya untuk menjelaskan. Mereka menyelesaikan perjalanan dengan tenang. Hansel menarik napas dalam-dalam sambil tersenyum pahit. Akan ada beberapa masalah setelah aku kembali, tapi tidak apa-apa. Aku memiliki kepercayaan diri. Selama aku mengatakan yang sebenarnya secara keseluruhan, kemungkinan besar aku hanya akan menerima 1 atau 2 hukuman. Seharusnya tidak ada sesuatu yang terlalu besar. Jack memandang Hansel sebelum berkata dengan tenang, aku membunuh Jordan karena alasanku sendiri. Itu mungkin bukan hal yang baik baginya untuk kembali bersamamu hidup-hidup. Seseorang seperti dia bisa menusukmu dari belakang kapan saja. Selain itu, aku merasa kamu adalah orang yang penyayang. Kamu mungkin tidak cukup kejam terhadapnya karena hubungan masa lalumu. Untuk mencegah sesuatu yang berantakan terjadi, aku memutuskan untuk menyingkirkannya. Hansel mengangguk dan berkata, kau benar, Jack, aku terlalu lunak pada juniorku. Aku mungkin akan menjalani hari-hari yang lebih lancar jika mereka pergi sekarang. Jack mengangguk. Hansel menatap Jack dengan penuh arti, masih memiliki sesuatu untuk dikatakan tetapi menelan kata-katanya. Dia berbalik untuk melihat ke arah Seven Absolutes Pavilion. Sekte itu adalah bangunan terpenting di seluruh kota. Itu memiliki semua bakat yang seharusnya dimiliki klan kelas 5, dan itu alasan mengapa kota itu begitu makmur. Sebagai murid dari Seven Absolutes Pavilion, dia adalah salah satu orang terpenting di kota. Namun, setelah semua yang terjadi, dia berubah menjadi pengkhianat. Hansel bukanlah orang bodoh, dia harus berjuang untuk kepolosannya. Pikiran itu mengelilingi pikirannya untuk beberapa saat sebelum Hansel menarik napas dalam-dalam dan berbalik, memberi hormat kepada Jack. Dia baru saja akan berbasa-basi ketika Jack segera memotongnya, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Aku ingin tahu apakah kamu bisa membantuku. Hansel memandang Jack dengan rasa ingin tahu sebelum menjawab, tolong sampaikan kekhawatiran Anda, Jack. Anda telah menyelamatkan hidup saya, jadi tentu saja, saya akan menjawab apapun yang ingin Anda ketahui. Jack mengangguk, itulah jawaban yang dia inginkan. Malcolm mengatakan sebelumnya bahwa Anda memiliki ikatan dengan aliansi. Apakah aliansi ini aliansi alkemis Provinsi Tengah? Ikatan macam apa yang Anda miliki? Apa yang kamu lakukan untuk mereka, dan apa hubungan tetua ke-8 itu dengan aliansi? Ada banyak hal yang terjadi dengan aliansi akhir-akhir ini. Aku ingin tahu apakah kamu tahu tentang mereka. Banyak pertanyaan telah mencapai sasaran mereka. Setiap pertanyaan yang datang dari Jack membuat ekspresi Hansel sedikit masam. Rudy dan Grayson memandang Jack dengan hormat, ingin mengacungkan jempol kepada Jack. Jack terlalu luar biasa. Mereka hampir melupakan semua ini, namun Jack masih mengingatnya. Hal-hal yang dia tanyakan semuanya sangat penting. Mereka bertiga menegakkan tubuh mereka saat mereka melihat Hansel, menunggunya. Menjawab, bab 2519. Hansel tidak dapat merumuskan jawaban atas pertanyaan Jack, menegang saat tatapannya melayang kemana-mana.
Dia merenungkan situasi untuk beberapa saat sebelum dia akhirnya berkata, "Maaf, tapi aku telah bersumpah untuk menjaga kerahasiaan tentang masalah ini, dan aku bahkan telah menandatangani kontrak jiwa. Jika aku membicarakannya, jiwaku akan dihukum." Jack mengangkat alis, tidak mengatakan apa-apa. Rudy dengan cemas berkata, "Kamu baru saja mengatakan akan memberitahu kami segalanya, dan sekarang kamu mengatakan bahwa kamu telah menandatangani kontrak jiwa. Bagaimana kami bisa tahu kontrak jiwa macam apa itu? Jangan coba-coba menghalangi kami seperti ini." Hansel buru-buru menggelengkan kepalanya. "Aku tidak berbohong. Aku memang menandatangani kontrak jiwa, aku janji. Itu adalah jenis yang mengikat langit dan bumi. Jika aku mengatakan sesuatu, aku mungkin tidak akan bisa bertahan selama 1 menit sebelum jiwaku meledak." Petik 2. Kata-kata Hansel membuat mereka sangat sulit untuk bertahan, tetapi pada saat yang sama, Rudy dan Grayson tidak berpikir Hansel mengatakan yang sebenarnya. Mereka hanya merasa seperti Hansel membuat alasan acak untuk membungkam mereka karena dia tidak ingin mengungkapkan kebenaran. Hansel mengatakan bahwa dia telah bersumpah untuk menjaga kerahasiaan, tentu saja, akan mencegah mereka untuk menginterogasinya lebih lanjut. Jack menghela nafas sambil berkata dengan tenang, "Karena kamu tidak mau menjawab, aku tidak akan memaksamu. Namun, kamu harus menjawab pertanyaan ini. Apakah aliansi alkemis provinsi tengah mengalami banyak masalah akhir-akhir ini? Apakah masalah ini begitu parah sehingga mengancam keberadaan aliansi?" Hansel menatap Jack dengan ekspresi terkejut. Setelah memikirkannya, dia mengangguk. "Saya tidak tahu apakah masalah ini benar-benar akan membahayakan aliansi. Bagaimanapun, aliansi telah berada di provinsi tengah selama bertahun-tahun. Mereka memiliki akar yang sangat dalam. Hal-hal kecil tidak akan dapat mengancam mereka, tetapi memang benar bahwa mereka memiliki cukup banyak masalah. Hanya itu yang bisa kukatakan padamu." Jack mengangguk, agak puas dengan jawabannya. Mengetahui itu, dia harus lebih berhati-hati saat melakukan banyak hal. Setelah mereka berpisah dengan Hansel, mereka bertiga berjalan ke kapal udara. Mereka menunjukkan lencana alkemis kelas 6 mereka kepada penjaga sebelum menyatakan alasan mereka berada di sana dan siapa mereka. Penjaga itu membawa Jack dan yang lainnya untuk menemui Penatua Simon. Penatua Simon adalah kepala Penatua cabang. Ketika dia mendengar tentang apa yang terjadi pada Jack dan yang lainnya, dia buru-buru menemui mereka. Ada total 5 orang di aula yang luas. Penatua Simon duduk di kursi utama, sementara pramugara, Sander, berdiri di sampingnya, duduk di depan adalah Jack dan yang lainnya. Jack dan yang lainnya telah berdiri, tetapi yang lebih tua mengizinkan mereka untuk duduk karena perjalanan berbahaya mereka. Sebelum mereka tiba, Jack sudah berdiskusi dengan Rudy dan Grayson untuk tidak mengungkapkan pertempuran mereka dengan serigala es bermata satu dan ketiganya dari Seven Absolutes Pavilion. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka tiba dengan selamat di wilayah Pavilion 7 Absolut setelah kapal itu jatuh. Dengan begitu, Jack bisa menyembunyikan bakat bela dirinya dan menyelamatkan banyak masalah yang tidak perlu. Wajah tetua Simon menjadi suram setelah mendengar cerita mereka. Petik 2. Bab 2520. Sander, yang berdiri di sebelah yang lebih tua, juga mengerutkan kening. Sangat mungkin mata-mata memang menyusup ke mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan mendapatkan rute kita dengan mudah dan mengatur penyergapan di jalan. Mereka pasti mengincar benda itu. Penatua Simon sangat marah, membanting tangannya ke meja. Itu menyebabkan teh di atas meja jatuh. Aku pasti akan membasmi mata-mata itu kali ini. Martin tidak cukup pintar untuk menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengusir ketiga orang ini, mereka pasti sudah mati, dan tidak ada yang tahu tentang apa yang telah terjadi. Sander mengangguk sebelum dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berkata dengan suara rendah, "Kristal darah merah itu." Saat dia mengatakan itu, Penatua Simon segera menoleh untuk menembak. Sander ekspresi untuk berhenti. Sander menelan ludah, terbatuk saat dia menelan kembali kata-kata itu. Pertanyaan itu jelas tidak dimaksudkan untuk mereka bertiga dengar. Kristal darah merah ada di tangan Jack pada saat itu, baik Rudy maupun Grayson tahu. Namun, Jack telah memperingatkan mereka untuk menjaga kerahasiaan, dan mereka tidak akan berani mengungkapkan fakta bahwa Jack telah menyerap kristal darah merah. Lebih jauh lagi, Penatua Simon dan Sander tampaknya tidak berpikir bahwa kristal darah merah ada bersama mereka selama ini.
Mereka telah menyembunyikan fakta bahwa Martin telah mengirim batu itu ke dalam kapal dengan kekuatan terakhirnya. Mereka membuatnya tampak seperti telah jatuh ke tangan musuh. Keduanya memiliki wajah gelap. Situasi telah dijelaskan secara menyeluruh dan semua petunjuk kecurigaan telah dihapus. Untuk memulainya, mereka bahkan tidak terlalu terlibat dalam masalah ini, mereka kebetulan terseret ke dalam kekacauan ini. Penatua Simon dan Sander tahu betul bahwa Rudy dan Grayson ingin kembali ke faksi mereka sendiri karena apa yang telah terjadi. Rudy dan Grayson berdiri bersama, dan mereka berdua membungkuk kepada Penatua Simon. Penatua, apa yang kami alami, benar-benar mempertaruhkan nyawa kami, dan itu sangat merugikan kami. Kami tidak lagi ingin pergi ke lembah Phoenix dan hanya ingin kembali ke tempat kami. Sebelum Rudy selesai, tetua memotongnya, kamu tidak bisa kembali. Kamu sudah memutuskan untuk menjadi murid aliansi, jadi kamu harus tetap pada sumpahmu. Kami sudah berbicara dengan faksimu. Kamu sudah melalui tes, dan semuanya sudah diatur. Kamu tidak bisa berhenti sekarang. Mata Rudy dan Grayson melebar mendengar kata-kata itu saat kecemasan melanda mereka seperti gelombang pasang. Mereka tidak menyangka bahwa permintaan mereka akan ditolak begitu cepat dan tanpa pertimbangan. Penatua Simon memberitahu mereka bahwa mereka dapat mengabaikan pikiran itu, bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk kembali. Rudy tampak sangat cemas pada saat itu ketika dia buru-buru memohon, "Tetua, tolong. Kami benar-benar malu dengan semua yang telah kami lalui. Kami berdua hanya pada tahap awal tingkat bawaan, seperti semut belaka di pinggir jalan dalam perkelahian. Kita akan mati jika ada orang yang meniup ke arah kita. Hidup kita sangat penting bagi kita, dan kita benar-benar tidak ingin pergi ke lembah Phoenix." Bersambung.